Selamat pagi Pak Saparman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat-sehat. Kesibukan sekarang tuh apa Pak? Kesibukan sekarang, saya masih mengajar ini Di S1? S2 ini ya, Oh, surat-surat umum dan ya Wahyu. Setiap semester pasti terjadwal? Iya, hampir. Ini 2 kali malah, ini sudah dua yang kedua. Sampai ini. S2, S3? S3 membimbing tesis. Beberapa. Makasih Pak sudah datang ke ruangan kami yang Sama-sama, kecil. senang sekali bersama-sama. Ya ini ngomong-ngomong ini Sobat STTI, ini adalah program podcast perdana dari teman-teman mahasiswa STI ya. Jadi ada Senat Mahasiswa, mereka coba membuat satu program baru, podcast, belum ada namanya ya. Mungkin nanti namanya akan kita pikirkan berikutnya. Tapi ini episode perdana kita mendatangkan tamu spesial ya, Pak Saparman. Pak Saparman ini guru saya ya, dan saya yakin juga ini guru banyak orang, guru kita semua ya. Jadi karena Pak Saparman pengalaman mengajarnya ini udah cukup lama ya, tadi katanya dari tahun 89 ya. 85 di Madiun. Ya. Di STI Madiun Pak waktu ya, itu. Waktu itu ATI pembukaan ya? pertama ATI ya. Pembukaan pertama. Nah itu Pak, waktu Bapak sebelum waktu mengajar dulu, waktu kuliah. Bapak waktu itu kuliah tahun berapa Pak kira-kira? Kuliah di STI maksudnya? Kuliah S1. Oh, S1-nya saya baptis ya. Di Semarang. Ya, itu 68 sampai 72 ya. Iya betul. 4 tahun kan? 4 tahun ya. Iya, saya belum lahir. BTH itu gelarnya. BTH. Itu apa Pak? Bachelor of Theology. Bahasa Inggris itu. Iya kan dulu ada seperti BA itu loh. Oh iya. Terus kemudian setelah itu sesudah itu 68 sampai 72 berarti 4 tahun. No? Terus habis itu mengajarnya di. Nah, sesudah itu kan, nah ini aneh nih. Biasanya di gereja baptis itu kurang pendeta waktu itu. Tapi saya 4 tahun sekolah, ndak ada yang manggil saya sebagai pendeta. Jadi nganggur lah. Okay. Lalu saya kembali ke gereja setempat saya dulu, gereja lokal, ngajar sekolah minggu. Gereja apa itu Pak? Gereja Baptis Gading sekarang di Solo ya. Oh iya. Tapi kemudian saya dijadikan asisten pembantu pendeta waktu itu 2 tahun. Kemudian saya ada latihan namanya TEL ya, Training Evangelistic Leadership. Ada yang mengundang saya, itu 1 orang Indonesia, 1 orang Kolombo, 1 orang India, 1 orang Filipina dicampur gitu. Sudah ngomong ya bahasa Inggris, akhirnya ya terpaksa ngomong bahasa Inggris, mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Nah itu sesudah itu 2 tahun, lalu saya jadi penginjil keliling lah, seperti itu sesudah itu. Nah pada waktu jadi penginjil keliling itu pimpinan saya mengatakan, rupanya kamu cocoknya jadi guru pengajar. Nah mulailah saya menghubungi Pak Kris waktu awal-awal itu. Lalu saya kuliah di sini. Tapi kuliah yang pertama gagal itu. Kuliah pertama itu namanya apa ya? Jadi tidak on campus ya. Tapi akhirnya saya milih on campus saja langsung itu 1981. Bapak ngambil S2-nya atau MDiv ya? MDiv karena dari BTH itu ada 2 tahun. Oh berarti MDiv di sini. MDiv di sini udah lama berarti Pak ya? 3 tahun ya. Kalau lama dari awal. Dari awal ya. Dari awal sudah ada. Tapi saya angkatan kedua jadinya. Iya. 81 83 lulus ya, 2 tahun. Karena dari BTH. Kalau dari S1 umum itu 3 tahun. Kayak saya berarti nanti. Iya. Jadi sesudah MD, Pak Toyo dulu pimpinannya meminta saya ngajar di buka ATI Madiun. Itu tapi 85 ya sudah. 83 kemudian 85 buka, saya diminta ngajar ya part time waktu itu. Berarti Pak Saparman ini orang pertama di Madiun juga ya berarti ya? Iya, ada yang lain juga ya. Siapa yang lain lupa saya. Oh Pak Andreas ya, Pak Andreas namanya, Pak Andreas. Almarhum Pak Andreas. Setelah Bapak kuliah S2 selesai langsung ke Madiun 85 itu ya Pak ya? Tapi saya lulus 83 kan? 83. Jadi saya kembali ke organisasi saya yang namanya TEL itu, jadi penginjil keliling. Tapi di samping itu part time 85 part time dengan ATI itu. Tadi penginjil keliling itu berarti ada yayasannya ya? Ada itu TEL itu namanya. Itu ngapain itu? Training Evangelistic Leadership. Jadi tugasnya itu putar film Yesus, khotbah ke desa-desa. Ke desa-desa. Ya sudah keliling desa-desa.
Baru tahu saya ada kayak gitu. Iya ada dulu. Masih ada Pak sekarang ini? Nah sekarang sudah tidak zamannya situ. Jadi mungkin diusahakan pakai video saja ya. Video. Tapi akhirnya tidak begitu laris. Dulu mungkin masih layar tancap gitu Pak atau? Oh iya, wah zaman itu tidak ada izin, jadi di jalan saya puter khotbah gitu. Oke. Film Yesus yang bahasa Indonesia Injil Lukas. Oh ya Injil Lukas ya betul. Itu. Belum ada Passion of the Christ waktu itu ya. Belum ada. Karena waktu itu 2006 kalau enggak salah Passion of the Christ itu. Nah, terus pas Bapak selesai dari Madiun atau disuruh gabung ke Jogja? Nah, itu enggak dari Madiun kan kemudian ini puji Tuhan ini. Kemudian saya namanya home training ya, kalau bahasa Jawanya itu nyantri ya. Nyantri jadi ikut bos ya, ikut bos kemana-mana. Nah bos saya mengajak saya ke Amerika. Oh oke. Jadi saya satu keluarga diajak ke Amerika Serikat. Hanya lihat tahun berapa itu Pak? Itu 88 ya. 88 itu. Itu udah menikah berarti Pak? Sudah punya anak 2. Oh ya. Okay. Jadi cuma ikut bos. Terus itu lihat-lihat saja. Maksudnya begitu. Tapi saya punya ijazah MD Pak. Bagaimana kalau kuliah di Dallas itu kan dekat gitu. Oke, didaftarkan deh, puji Tuhan saya diterima. Karena ada rekomendasi Pak Kris ya. Tapi bahasa Inggris saya kurang waktu itu. Jadi saya masih 1 semester itu kursus bahasa Inggris di sana di Universitas Texas ya. Sebelum keterima di Dallas. Tapi sudah diterima, tinggal tunggu bahasa Inggris tuh. Jadi di sana saya 4 semester jadinya ya. Tapi semester pertama itu kursus bahasa Inggris, semester 1, kemudian semester 2 itu namanya summer, itu singkat gitu. Lalu semester 3 selesai. Oh selesai 3 semester. 3 semester. Oh karena di-convert dari MDiv ya. MDiv-nya diterima semua itu waktu itu. Jadi semua MDiv di sini semua mata kuliah diterima di Dallas. Jadi cuma 32 SKS saya. Sisanya tinggal 32 SKS 1,5 tahun berarti ya. 3 semester 3 itu. Semester itu ya. Lalu Bapak kalau enggak salah gelarnya STM. Ya, STM. Dulu saya pikir itu sarjana teknik mesin. Itu ya. Jadi waktu awal-awal Master of Sacred Theology itu. Jadi kan THM Master of Theology itu harus dari S1 umum ya. Oke, di jadi sana ya. Saya BA di sana, kemudian Master of Theology 4 tahun. Tapi karena MDiv saya itu sudah dihitung itu umum. Bukan umum, tidak punya umumnya. Lalu setengah, 32 SKS itu sudah banyak teologinya gitu loh. Oke. Ya itu. Berarti dulu Pak Saparman juga sempat cerita waktu itu jalurnya itu tanpa tesis ya kalau tidak salah ya. Ya, jalur ada pilihan itu. Ada ya. Pilihan itu tinggal pilihan 32 SKS itu boleh pilih ada tesis 2 SKS atau tesis 3 SKS gitu boleh pilih. Saya non tesis. Berarti pokoknya 32 SKS gitu. Selesai dari Amerika itu tahun berapa? 89 ya. Berarti sama ibu sama anak-anak semua ke sana. Kemudian 89 balik lagi ke sini. Kemudian saya mulai part time di SDI. Mau kembali ke Madiun, saya minta Pak Kris, saya lulus nanti kembali ke Madiun itu Desember ya. Jangan ke Jogja gitu. Nah, saya dari Surabaya langsung saya lanjut tiap hari Rebu ya. Rebu Jumat saya ngajarnya, Kamis Jumat saya ngajar. Part time. Dari Surabaya, Pak? Ya, saya kan telnya Surabaya. Oh, oke. Berarti waktu itu Pak Saparman pulang masih detail, no? Detail belum. Kemudian part time ngelaju. Part time saja. Seminggu berapa kali itu? 2 kali. Jadi ya sekali. Saya kan punya rumah di Solo, jadi Kamis ngajar di sini. Saya mandi di sini. Pagi-pagi itu datang terus ngajar, terus pulang ke Solo. Jumat ngajar lagi, terus pulang ke Surabaya. Itu 89 ya Pak ya? 89. 89. Satu semesteran ya. Kemudian mulai full di Jogja itu mulai kapan Pak? Nah itu 89 Juli mungkin ya, atau Januari lupa saya. Tapi saya kan Pak Antoni waktu itu dosen di sini, lalu saya diajak makan, lalu ditarik gitulah. Nah ini menarik sekali. Jadi saya kan yang membiayai TEL kuliahnya di Dallas, tapi kok
pindah itu kan seperti Oh iya betul. kurang baik ya. Ya, Tapi ya. saya pamit betul. Oke. Artinya betul-betul izin saya karena ya passionnya mengajar, Diizinkan. bahkan diberi pesangon. Itu aneh itu, keluar diberi pesangon. Nah itu Padahal barusan di sekolah ya di sekolah itu. Ya karena mereka ya pimpinan mengerti ya, artinya ini mungkin lebih efektif di sana gitu. Berarti Pak, panggilan Pak Saparman sebagai pengajar itu justru Waktu diketahui sama pimpinan pimpinan tel Teltel ya. itu ya. Soalnya Dia waktu menurut. saya kuliah S2 dulu pernah ada salah satu mahasiswa MC atau WL dia, kemudian pada saat terakhir dia bilang, kepada Bapak Pendeta Saparman kami dengan kasih mempersilahkan doa. Bapak naik kemudian, wah saya bukan pendeta kayak gitu. Kemudian Ya itu ada salah paham nanti kalau dipanggil pendeta, khususnya di baptis ya. oh, oke. Nanti pasti ada kapan ditabis gitu. Tapi ya gimana, kadang orang manggil pendeta mau tidak mau, kalau di khotbah-khotbah itu kan dipanggil, ya diam saja sekarang saya. Ya bukan. Oke. masalah. Berarti Bapak Saparman ini tahu betul-betul panggilannya sebagai pengajar justru di tengah jalan. Iya, Jadi jadi dari pertama begitu bukan ya. kan Oke. masuk seminari itu biasanya Dulu dulu namanya seminari ya. Ya. Biasanya mau jadi pendeta. Pikiran saya dulu pertama ya pendeta. Tapi dalam perjalanan ya Berarti Tidak. di tengah jalan baru dikukuhkan Oke. panggilannya sebagai seorang pengajar, baru itu yang terus saya dikejar kuliah. dan kemudian Ya. diaplikasikan semua ininya. Oke Pak, berarti Pak Saparman ini dari 89 sekarang udah 2022 ya. Sekitar 30 tahun lebih ya berarti. Iya, Sudah. 30 tahun lebih ngajar di STI. Bapak waktu itu emeritus tahun berapa ya Pak ya? Baru 20 20 ya. 2 tahun lalu. Sama Pak Petrus, sama Bu Dina, Ya. ada Om Ador juga. Iya. Itu ya puji Tuhan ya. Sebetulnya kan namanya di PDDikti itu kan umur 65 hilang. Iya, Saya betul, hilangnya 74. 73 lah hilang itu. Waktu itu kayaknya masih zaman-zaman transisi kali ya. Iya, Jadi itu baru sistemnya. NID-nya masih ada terus. Sempat kita agak deg-degan waktu itu. Wah, ini kapan tiba-tiba Pak Saparman dan kawan-kawan ini, bapak-bapak yang lain tiba-tiba hilang, dan akhirnya kebenaran. Hilang juga. Dan 2020 emeritasi. Iya, itu karena gini. Karena saya kalau ngurus NIDK sudah terlambat itu. Iya, betul. Karena sudah lewat terlalu jauh ya. Iya, terlalu jauh. Ya. Pak Saparman, kalau misalnya setelah waktu itu kan terakhir PK2 kalau tidak salah ya. Iya. Nah, setelah itu berarti tidak menjabat lagi di STI, Iya. tapi masih aktif ngajar Beberapa macam-macam ya. Kemudian aktivitas lain Pak, pelayanan di luar. Nah, saya ini kan ya buat konten. Oke, yang pagi-pagi itu ya. Pagi itu sarapan sabda itu Sarapan tiap sabda, pagi betul. itu tiap pagi. Sekarang malah saya tambah minggu khusus mereka yang tidak bisa ke gereja. Oke. Sudah 11 ya, yang khotbah minggu sudah 11. Itu berarti saingannya Ragi apa ya? Wah, enggak juga, Enggak. Ragi sendiri kan itunya. Dan Pak Saparman kan juga beberapa kali kita, Pak tolong. Iya, sama ngisi saja. ini. Iya, Sama saja. Banyak pilihan kan orang. Iya, betul. Sarapan sabda, dan dulu kayaknya Senin sampai Sabtu ya Pak ya? Senin sampai Sabtu, kemudian sekarang Minggu tak kasih Minggu. khusus mereka yang tidak bisa ke kerja. Maksudnya cuma berarti hasilnya maksudnya datang. sebelum semua orang ada kegiatan, kemudian atau kalau yang berhalangan ke gereja, saya pasti sebutkan kalau saudara berhalangan ini khusus untuk mereka yang berhalangan supaya tidak bersaing sama gereja. Tidak dianggap menggantikan Iya, posisi gereja gitu ya. Oke, Pak Saparman ngomong-ngomong ini ada nulis buku kemarin kalau tidak salah tentang tafsiran surat Filemon. Ya, itu sebenarnya itu pemikiran saya waktu masih jadi MDiv, itu tesis saya MDiv itu. Jadi makanya ketinggalan sebetulnya dari sudut. Tapi tidak apa-apa, ini makanya saya tulis itu mereka untuk mahasiswa khususnya yang belajar bahasa Yunani pemula gitu. Jadi masih pikiran saya masih MD, belum doktor itu. Jadi sudah seperti itulah. Tapi sudah disempurnakan, Pak? Enggak, sama sekali. Sama sekali. Apa adanya? Nah, apa adanya. Itu tertunda puluhan tahun. Ya, itu makanya itu ketinggalan zaman mungkin. Tapi dari segi itu gramatikal tekstual itu kan terus itu. Sedang dalam proses penerbitan ini, Pak? Sudah dicetak sekarang. Sudah dicetak, dalam percetakan. ya? Mungkin 2 minggu lagi selesai. Mudah-mudahan
penonton STI, sobat STI bisa lihat, dan kalau kangen sama Pak Saparman ya baca bukunya. ya, mahasiswa-mahasiswa yang kangen bisa baca bukunya. Nah, Pak Saparman ini kan sudah puluhan tahun di STI ya Pak ya. Jadi sudah banyak generasi mahasiswa yang diajari. Apa bedanya Pak, mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang? Ya pasti bedanya dunianya lain ya, sudah lain, budayanya sudah lain. Misalnya cara menghormati orang tua agak beda itu ya. Dulu saya kalau zaman dulu kan misalnya maksudnya ada yang bawakan tas itu kan model-model kuno lah. Betul. Seperti itu kan. Sekarang kan sudah familiar lebih gitu, friendly jadi, gitu ya. Lebih friendly itu jadi. Tapi saya senang gitu. Nah, jadi itu salah satu yang kelihatan itu ya. Tapi kalau seperti saya kalau tidak mau berubah ya tidak bagus ya. Betul. Nah, saya harus mencocokkan diri sekarang ini. Memang sekarang itu seperti ini. Jadi harus diterima perubahan-perubahan. Dan juga dulu belum kenal HP ya. Gadget. Waduh, ada mahasiswa yang sangat terkesan kepada saya itu mesin tik waktu itu ya. Karena kalau ngetik itu nanti kalau keliru mengubah harus di tipex lah, itu sulit. Sekarang gini aja, kamu nulis tangan saja pakai kertas yang sudah dipakai tidak apa-apa, sebaliknya ngirit supaya ngirit. Jadi pakai itu saya ada yang terkesan, waduh saya ngirit sekali. Nah itu. Kalau sekarang semuanya udah serba canggih. Lain. Tahun lalu kayaknya saya dengar ada mahasiswa yang bikin tugas pun pakai HP gitu, ngetik tugas pun pakai HP. Maksudnya kalau saya kan masih harus pakai laptop gitu. Harus layar besar, harus keyboard yang besar. Zaman sekarang nih anak-anak lebih banyak pakai HP. Ya ini seperti iPad ini. Iya. Ini bisa ngomong kan sekarang. Ngetik ngomong nanti di itu. Voice typing ada. Jadi enak sekarang itu. Tinggal kita ngomong, nanti dia ngetikin sendiri. Nanti diedit kan. Betul. Itu bisa lebih mudah sebetulnya sekarang. Dan perubahan gadget itu pun mempengaruhi perubahan mahasiswa ya Pak ya? Ya saya kira begitu. Saya lebih cepat ikut berubah, artinya mungkin lebih dulu. Kadang-kadang dulu saya pakai yang namanya jadi pakai silahkan pakai HP, bisa saya dari sini, kamu HP-nya ngikuti. Ada program apa dulu namanya, lupa saya itu, tapi sekarang kuno lagi sudah. Dan Pak Saparman nggak terganggu dengan perubahan cara berpikir mahasiswa, cara berkomunikasi mahasiswa? Kalau dulu kan Pak Saparman bilang dengan mahasiswa tuh kayaknya rendah gitu ya. Kalau sekarang lebih friendly lah seperti itu. Nah saya lebih senang itu, lebih senang itu dan kata ini ada mahasiswa. Bapak itu cepat menyesuaikan, tahu misalnya PowerPoint ya, mengajarnya pakai itu. Ada yang lain, guru yang lain enggak seperti itu. Jadi saya belajar dari anak-anak juga. Betul. Saya belajar dari mereka, jadinya tanya-tanya kan gitu. Jadi harus gitu kan. Jadi saya lebih berusaha menyesuaikan dengan keadaan dan dengan mahasiswa. Nah, iya, itu berusaha menyesuaikan. Oke. Berarti sekarang ini Pak Saparman masih terus ngajar, menyesuaikan dengan zaman. Dan memang saya lihat dari dosen-dosen saya beberapa yang di STI, Pak Saparman itu paling canggih ya. Dulu pertama Pak Saparman ngajar saya itu pakai laptop yang touchscreen gitu. Ya, touchscreen ya. Kayaknya tanpa usaha yang terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak udah canggih, udah langsung bisa aja gitu. Iya, itu saya belajar dari anak-anak. Oke lah Pak Saparman, kalau begitu terima kasih sudah datang ya. Ini program perdana kita, episode perdana kita ya. Terima kasih sudah datang. Sobat STI yang sudah kangen-kangen dengan Pak Saparman bisa nonton podcast ini, bisa dibagikan, bisa juga di-sharing kepada yang lain supaya semakin banyak orang yang kalau yang kangen dengan Pak Saparman bisa dilihat wajahnya, didengar lagi suaranya. Dan Pak Saparman masih bisa diundang khotbah kemana-mana Pak ya? Iya masih, sekarang kan Zoom. Sekarang Zoom. Saya pernah diundang alumni 8 berapa? 8 berapa? Oke, berarti kalau misalnya dari Bapak Ibu alumni yang mau mengundang Bapak masih bisa lah ya? Oh masih. Saya masih ngajar di itu juga, di STI Palu.
Oh. Zoom. Oh, jarak jauh. Jarak jauh Zoom itu. Tapi kalau diundang langsung bisa, Pak? Iya, mungkin bisa tergantung ya. Iya, tergantung. Sekarang kalau pergi itu kalau naik pesawat itu sebetulnya yang capek itu waktu di airport nunggu itu loh. Kalau ganti pesawat itu ya, kalau perginya enggak masalah. Apalagi sekarang airportnya jauh-jauh juga ya. Iya, itu kalau masalah. dulu kan masih di sini. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Saparman. Mudah-mudahan bisa berguna bagi sobat STI supaya bisa semakin kenal dengan STI, semakin tahu dengan STI itu punya apa aja, dan kita mengundang Pak Saparman secara khusus untuk menyapa alumni terlebih dahulu. Mudah-mudahan di episode-episode berikutnya kita bisa mengundang narasumber yang lain yang bisa membuka wawasan kita tentang dunia teologi dan sekitarnya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.